Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat sore Ibu Bapak, teman-teman semuanya, apa kabarnya? Saya doakan semuanya tentu dalam keadaan sehat, sentosa, dan bahagia selalu ya. Perkenalkan kembali lagi, saya Tony Saputra sebagai host kegiatan online class dari Communication Academy. Mungkin semoga Bapak Ibu tidak bosan ya setiap Sabtu ketemu saya sebagai hostnya. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih Ibu Bapak teman-teman semuanya sudah berkenan hadir. Saya juga mewakili keluarga besar Communication Academy mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Mas Talo ya, Mas Jom Talo yang sudah selalu memfasilitasi kegiatan Communication setiap minggunya. Bahkan kalau bisa setiap harinya beliau fasilitasi. Lagi kerja, lagi di luar, lagi apapun itu dia multi skill, multi talenta, multi waktunya semuanya luar biasa Mas Talo. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Talo. Nah, Bapak Ibu, untuk sore hari ini kita akan membahas mengenai, tentu Bapak Ibu sudah lihat di flyernya atau di posternya, Groom Yourself, Groom Your Future. Nah, meningkatkan citra diri dengan keahlian komunikasi. Tentunya Bapak Ibu dan teman-teman perlu ketahui narasumber kita nih. Nah, bersama narasumber yang tentunya seorang ahli dan pakar di bidangnya. Beliau adalah news presenter dan produser dari Channel News Asia di Singapura. Nah, kalau kita ngomongnya nggak boleh Singapura. Kemudian beliau juga adalah grooming expert. Nah, seorang pakar dari grooming. Dan beliau juga ada certified public speaker tentunya. Dan salah satu juga master tutor di IPSA, Indonesian Professional Speakers Association, dan tentunya kita mengenal beliau sebagai Miss OMG. Nah, langsung saja kita sambut. Ini dia Miss OMG kita, Miss Olivia Marzuki. Silakan. Thank you semuanya, thank you Tony. Salam OMG. Saya nggak bisa lihat semua wajah-wajah peserta, tapi nggak apa-apa. Semakin banyak yang bergabung nih sepertinya. Nggak apa-apa ya, kita mulai aja. Halo semua, semoga kabar baik-baik aja nih yang di Jakarta dan di Indonesia. Saya dari Singapura, jadi sekarang udah jam 5, karena 1 jam lebih cepat ya dari Jakarta. Udah lama banget ini saya nantikan kesempatan buat sharing session lagi, karena saya sudah lama tidak berkomunikasi dengan murid-murid dan peserta-peserta kesayangan saya di Communication Academy. Jadi ini nostalgia banget, thank you ya sudah memberikan kesempatan Miss OMG sharing lagi. Ada beberapa materi yang saya refresh, tapi bagi yang pernah mengikuti kelas Certified Public Speaker, seperti yang tadi kami sampaikan, ada beberapa materi yang memang basic sekali, jadi sorry kalau mengulang, tapi bagi yang baru pertama kali ikut, yes, kapanpun mau nanya, silakan ketik pertanyaan, stop saya, it doesn't matter, karena ini bukan materi kuliah, melainkan sharing session. Jadi saya mau bagi pengalaman saya selama ini, sampai nyampe ke Singapura ya, meskipun nggak jauh sih. Tapi boleh dibilang saya bangga sekali mewakili Indonesia, ya, berada di sebuah media organisasi internasional yang boleh dibilang sangat terpandang, sangat kredibel di Asia Tenggara. Jadi saya the only one, I'm the only Indonesian in the newsroom. Jadi ya lumayan bangga ya gitu. Oh ternyata orang Indonesia bisa kok gitu. Selevel dengan teman-teman lain di Asia Tenggara, di Singapura, menjadi jurnalis yang berbobot, yang dipandang dan dihormati. Dan pastinya kita semua punya kesempatan ke sana. Kerja di Singapura merupakan cita-cita saya dari dulu. Ya, it was my future dream yang sekarang menjadi reality. It becomes today's reality. Beberapa materi yang akan saya sampaikan, ini banyak yang dalam bahasa Inggris. Jadi kalau ada yang nggak ngerti, it's okay, tanya aja ya. Jangan ragu-ragu, silakan tanya. Kalian bisa lihat, Tony bisa lihat nggak ini? Belum share screen sepertinya. Share screen. Oh ya ya. Share screen now. Share. Oke. Oke. Bisa lihat ya? Aman, Olive? Bisa. Aman ya. So topik hari ini groom yourself, groom your future. Ini pas banget sama pengalaman hidup saya karena saya bisa berada di tempat saya sekarang ini itu karena jadi sedikit aja sharing perjalanan saya selama ini sampai nyampe ke Singapura ya. Awalnya itu saya udah malang melintang di beberapa stasiun TV termasuk
Dulu sama Kodoni De Keyser di Berita Satu, sempat di Berita Satu, kemudian naik tingkat ya ke Bloomberg TV di Business Anchor, yang full konsentrasinya ngomongin tentang bisnis keuangan finansial. So, pasar saham dan lain-lain. So, disitulah saya punya minat untuk memfokuskan dan menspesialisasikan skill saya di business journalism. Di CNN Indonesia juga saya sempat membawakan CNN Indonesia Business. Kemudian setelah sekitar 2-3 tahun di CNN itu, saya merasa kok kayaknya saya perlu mengupgrade diri ya. Gitu. Soalnya sempat merasa, aduh ini zona nyaman banget, comfort zone banget. Kayaknya saya perlu meningkatkan kapasitas, meningkatkan ilmu saya. Jadi saya memutuskan untuk lanjutin S2 di Business Administration, Master of Business Administration atau MBA. Dan itu bukan MBA biasa, melainkan MBA internasional yang global, di mana saya pergi ke 3 kampus. Ya, nama sekolahnya ST Jain School of Global Management. Semester pertama saya di Dubai, kemudian semester kedua saya ke Sydney, terus final semester itu baru saya ke Singapura. Nah, jadi waktu saya selesai itu kira-kira bulan Desember 2018 sebenarnya, sorry ini typo ya. Kemudian saya melanjutkan rencana untuk stay di Singapura sebagai presenter. Jadi saya apply job di Channel News Asia yang merupakan bagian dari MediaCorp, the biggest media organization in Singapore. Di MediaCorp ada TV, ada radio, ada digital, ada PR agency, lengkap lah ya, pokoknya ini terbesar di Singapura. Dan saya apply ke Channel News Asia, which is an English news channel. Jadi ada yang English station, ada yang Malay, bahasa Melayu, ada yang bahasa India, ada yang bahasa Chinese. Sedangkan bahasa Chinese saya pas-pasan, jadi saya apply-nya ke yang English channel, dan puji Tuhan diterima. Dan sampai sekarang saya tetap di Channel News Asia. Ini siaran saya yang terakhir hari Jumat minggu lalu. Ya, mungkin saya putar sebentar. Bisa dengar nggak? Retail sales for the month of May and manufacturing numbers for June. CNA's Olivia Mazzucchi joins us now with more from our newsroom. Olivia, both previous reports on retail sales as well as PMI not looking good. Are things expected to get better or bad to worse? Well, in April, for the factory data, maybe some improvement, but for retail sales, the headline figure is expected to be quite horrific. Singapore was still in the middle of that COVID-19 busting circuit breaker period in May, as we remember. Social restrictions were still in effect, non-essential stores were shut, and F&B outlets were not allowed to do dine-in. So for this reason, analysts polled by Bloomberg forecast a plunge of 47% for retail sales in May, that's from a year ago. That would mark the 16th straight month of decline. So back in April, we saw that historic 40.5% drop year on year, as you mentioned. With the exception of supermarkets, double-digit falls were seen across the board pretty much, from clothing to watches and jewelry to cars. And Maybank's senior economist, Chua Hak Bin, tells me that this would still be the case for May and from the prior month. And considering that back in April, we saw that worst reading since the 2008 global financial crisis. I spoke to HL Bank strategist Jeff Ng. He believes that the electronics sector is bound to see an uptick in June. The manufacturers are cautiously optimistic of a gradual recovery towards the second half of the year. And while global conditions remain grim, he says manufacturing PMIs in major economies are starting to return to the 50 levels, which suggests an expansion. Abel. Only, Olivia, you know, if we do see that slight recovery in the PMI numbers in Singapore, that will be in line with the data we've gotten earlier this week from other parts of Asia as well. Thank you very much for that, Olivia Mazzucchi. So, saya di Channel News Asia fokus di business desk. Saya meliput berita ekonomi finansial dan boleh dikatakan ini sebuah achievement juga karena saya non-Singaporean, saya bukan orang Singapura, tapi saya dipercaya untuk fokus di Singapore Economic News. Dan ya, ini achievement banget ya, OMG banget. Jadi boleh tepuk tangan dong. Thank you. So, saya berada di tempat saya sekarang ini nggak gampang. Saya sudah melalui beberapa proses ya. Saya sempat dikirim untuk meliput
Indonesian election atau pemilu Indonesia tahun lalu di Medan. Hai Medan. Dan kalau bisa dilihat, of course, like grooming semua ini saya kerjakan sendiri ya, makeup, rambut, wardrobe. Karena beda dengan Indonesia, Singapura itu orangnya nggak banyak SDM-nya, jadi semua itu one man show ya. Kalau di Indonesia kan saya dimanjain banget, makanya saya bilang comfort zone ya, karena makeup artist ada, rambut ada, ya, wardrobe ada orangnya. Tapi kalau di sini semua sendiri Kak, mandi sendiri ya. Jadi ini kenapa saya fokus banget sama namanya grooming, karena ini skill penting yang kalau saya nggak ada mungkin saya nggak akan nyampe di sini deh gitu ya. Jadi kenapa OMG? OMG is my logo, is my motto, Olike Marzuki Grooming Learning Center yang dulu kita sama-sama, saya dan Kodoni itu sama-sama ciptakan dari nol ya, lewat Communication Academy kita susun materinya dan kita juga inkorporasikan materi grooming ke dalam modul dari CPS, Certified Public Speaking. So OMG is Olike Marzuki Grooming. I teach grooming. It's my passion. Kenapa sih saya suka banget sama yang namanya grooming? Ada yang tahu apa itu grooming? Pak Anto tahu apa grooming? Grooming itu basically ya, secara simpel adalah looking after yourself. Merawat diri sendiri. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. So looking after yourself from top to toe, ya. Dari namanya kita pagi-pagi bangun, sikat gigi, itu namanya sudah part of your grooming process ya. How? Well, by practicing good personal habits and hygiene. Ya, cuci tangan, mandi, sikat gigi itu semua proses dari grooming. Dan itu merupakan sebuah kebiasaan yang dimulai dari hal-hal yang tersimpel, paling kecil gitu ya. Kapan kita lakukan? Setiap harinya. Ya. Di mana? Di rumah aja dong. Kalau misalnya memang ada budget, ada waktu, bisa lah pergi ke professional clinic ya, misalnya untuk grooming, rambut, untuk facial. Tapi kalau misalnya nggak bisa ya, seperti saya di rumah aja. Di Singapura saya di rumah sendiri, grooming ya, yang namanya perawatan dan lain-lain itu saya lakukan sendiri di rumah, karena di sini mahal. Kalau di Indo kan terjangkau ya. Singapura agak berat gitu ya budgetnya. Jadi saya melatih diri untuk grooming sendiri aja di rumah. Kemudian kenapa? Why do we need to do grooming? Itu untuk mempertahankan positive state of mind. Jadi mempertahankan kondisi yang maksimal, yang positif ya, baik itu dalam fisik kita, tubuh kita, dalam pikiran kita, dan dalam jiwa kita. Karena kalau kita kelihatan bagus di kaca nih ya, sebelum kita keluar rumah, kita ngaca, dan kita tampak presentable, kita tampak rapi, elegan, itu akan membuat diri kita jadi pede, membuat diri kita menjadi senang, dan akan terpancar lah energinya, energi positifnya. So if you look positive, you're gonna behave and you have a very positive energy as well. Ya, jadi ngaruh banget yang namanya grooming ya. Jangan anggap remeh. Kalau ditanya ngapain sih capek-capek merawat diri, mempercantik diri, emang buat siapa? It's for yourself. Do it for yourself, okay? Because you need to be the best version of you. Jangan berdandan untuk orang lain. Jangan mencoba untuk make other people happy, because it's impossible. We cannot make everyone happy. Terutama di posisi kita sebagai public speaker. Pasti ada yang namanya haters ya. Siapapun itu, mau dia Presiden Jokowi sekalipun, banyak hatersnya Kak. Jadi kita nggak usah mempercantik diri atau memperbaiki diri untuk orang lain. Do it for ourselves, oke? Ini untuk diri sendiri, untuk kebaikan diri pribadi. Saya explore lagi kenapa penting ya namanya grooming. Karena gimana pun juga, kita yang namanya public speaker itu dilihat oleh umum. Ya, kita adalah konsumsi publik. Kita muncul di TV, kita jadi MC, kita jadi pendeta, kita menjadi pengacara, kita menjadi agen asuransi, apapun profesi kita yang namanya kita ketemu dengan orang lain, itu pasti kita akan dinilai dari appearance kita, dari penampilan kita. Jadi first impression itu akan membentuk sebuah persepsi. Ya. Karena mereka bilang don't judge a book by its cover, jangan nilai buku dari sampulnya, but that's what everyone is doing. Pada kenyataannya itulah yang terjadi di lapangan ya. So, personal branding, kita adalah marketing untuk diri kita sendiri. Kita mau mendapatkan pekerjaan, kita mau closing project, kita mau closing deal, kita mau mendapatkan
Kang tahu ya, kita harus menjual diri sendiri dan lewat packaging kita menjual produk itu kan. Orang beli produk itu kan karena ngelihat packagingnya dulu, bukan? Ya, karena nggak tahu ini isinya seperti apa, ya kata orang sih bagus, tapi sebelum kita ngalamin sendiri, kita nggak tahu. Jadi makanya orang hanya mendasarkan pilihan mereka, decision making mereka, keputusan mereka untuk membeli sebuah produk, biasanya dari packagingnya aja. Ini saya pelajari juga di MBA, bahwa packaging itu sangat-sangat penting dalam namanya pemasaran sebuah produk. So, your appearance is your packaging. Ya, penampilan kita adalah packaging kita. So, you look good, you feel good. Okay? Lebih jauh soal first impression. Tadi saya udah mengucapkan bahwa kita ini akan dinilai sama orang ya lewat penampilan kita dulu. Di ilmu psikologi, impression itu adalah kejadian di mana seseorang bertemu dengan orang lain untuk pertama kalinya. Bahkan sebelum seseorang berbicara, ya physical appearance itu, penampilan fisik itu akan dinilai terlebih dahulu oleh lawan bicara kita sebelum kita mulai ngomong. Nggak adil banget ya. Jadi kita belum buka mulut aja udah dinilai gitu. Tapi itulah kenyataan. That is psychology. Semua psikolog pasti akan setuju dengan ini. Ya, jadi di ilmu komunikasi itu ada dua jenis komunikasi, verbal sama non-verbal. Yang namanya ilmu komunikasi non-verbal itu sebenarnya sangat-sangat penting dan bahkan lebih penting daripada verbal. Kenapa saya bilang begitu? Non-verbal communication itu yang paling bisa membentuk first impression, terutama dalam professional business environment, dalam iklim atau dalam lingkungan professional business. First impression hanya pendek sekali dibentuknya, mungkin kurang dari 30 detik, tapi dampaknya itu akan sangat panjang, akan hampir boleh dikatakan lasting forever gitu, akan terus lamanya. Menurut penelitian juga ya di sebuah universitas di Amerika, dari 2.000 orang responden, 55%-nya mengatakan bahwa mereka itu mengandalkan first impression berdasarkan looks, berdasarkan physical appearance. Ya, 55% orang bilang, saya nilai seseorang itu first impression dari penampilannya dulu. Kemudian 38% bilang dari behavior-nya, dari mannerism, dari tindak tanduk tingkah laku, cara bersalaman, cara dia smile, cara dia menyapa, kemudian tone of voice. Ya, jadi misalnya kita ngomong, halo semuanya, salam OMG, seneng banget deh saya diundang di Komunikasting hari ini. Itu kan tone-nya enak, positif gitu ya. Tapi kalau misalnya saya ngomong, halo semuanya, selamat sore, saya senang sekali bisa diundang di Komunikasting pada hari ini. Semoga semuanya dalam kabar baik ya. Tone is very important. So what you say, the verbal, jadi kata-katanya itu sendiri secara verbal, hanya memainkan peran 7%. Orang hanya menilai first impression berdasarkan verbal impression, itu sedikit banget. Jadi yang lebih kencang suaranya itu adalah yang bagian non-verbal. Looks and behavior, tone, itu termasuk non-verbal communication, teman-teman. So ini yang saya sebut dengan perception versus reality. Ya, kadang-kadang persepsi itu nggak sama dengan realita, tapi pada umumnya, pada praktek nyata, perception adalah realita. Saya kasih contoh kasus begini. Anggap nih ya, seorang lagi dalam posisi gawat darurat, harus melarikan salah satu anggota keluarganya, amit-amit ya, jangan sampai kejadian, amit-amit, cabang baby. Kita harus membawa anggota keluarga kita untuk ke rumah sakit. Urgent nih ya. Sekarang kan lagi zamannya COVID-19, tapi hopefully semoga tidak ada yang harus mengalami kondisi ini ya, semuanya dilindungi dalam kuasa Tuhan. Amin. Terus di dalam posisi ini kita harus memutuskan, oke, kita masukin anggota keluarga kita ke rumah sakit, ke UGD, kemudian dokternya kayak gini gitu loh. Dokternya kayak gini, banyak tatonya. Kita percaya nggak? Kita akan menyerahkan orang kesayangan kita di bawah naungan dan di bawah orang seperti ini nggak? Mungkin tidak ya, agak susah gitu mempercayai seseorang atau mempercayai dokter yang tampangnya kayak gini. Tapi dia dokter. Pada kenyataannya memang orang ini dokter ya, saya nggak bohong ya. Dia namanya Dr. David J. Ores, berbasis di New York, jadi dia punya praktek di Lower East Side, Manhattan. Dia dokter, saya nggak bohong. Tapi memang kalau dia lepas itu jaket, dia lepas itu jubahnya, dia badannya penuh dengan tato. Ya. Tapi dia dokter yang kredibel dan dia ini aktif
dalam aktivitas dalam charity organization ya, dia punya yayasan di mana dia memberikan layanan gratis untuk remove tattoo, untuk mengangkat tato secara permanen ya pakai laser gitu, buat orang-orang yang menjadi korban kekerasan ya, misalnya sex trafficking. Ada beberapa orang-orang yang menjadi korban prostitusi, kemudian dicap atau dikasih tato sama penjahatnya gitu ya. Atau ada juga narapidana yang sudah clean, yang sudah keluar dari penjara, kemudian dia mau berbaur di masyarakat, tapi susah dapat kerjaan karena punya tatonya banyak ya. Sama dokter ini dikasih layanan removal tattoo gratis. Ya. Tapi dia sendiri punya tato. Perception and reality is very confusing. Tapi yang mau saya sampaikan di sini adalah kita bisa memproyeksikan image citra diri kita lewat grooming. Ya, grooming itu ada 3 komponennya, very very simple. Dari kita berpakaian ya, wardrobe. Itu komponen kita paling penting nomor 1 itu dari pakaian. Karena kita kalau keluar pasti pakai baju, ya. Di rumah baru kita lepas bajunya. Terus kemudian komponen kedua grooming adalah hair and makeup, ya. Dari rambut, dari makeup kita. Kalau misalnya kita terlahir tidak sempurna atau nggak ganteng atau nggak cantik, jangan khawatir, jangan takut Bapak Ibu ya. Ada yang namanya makeup. So, dengan makeup itu kita bisa tampil cantik, kita rapihin rambut kita bisa tampil ganteng. So, jangan khawatir. Ya, komponen ketiga grooming adalah skincare. Jadi, kalau kita buka baju kita, ya, jangan sekarang, kita lihat kulit kita bisa menilai apakah kulit kita ini sehat begitu. Dan ini yang nanti saya akan masuk lebih detail menjadi salah satu komponen grooming yang buat saya itu penting banget. Harus dikerjakan, baik perempuan dan laki-laki. Oke, kita masuk ke materi wardrobe dulu. Sejauh ini ada pertanyaan, teman-teman? Oke. Kenapa pada videonya ini dimatiin? Saya nggak ngerti. Saya jadi nggak bisa melihat ekspresi mukanya gitu loh. Pak Anto yang videonya on, kasih tanda gini kalau udah, oke, kalau sudah aman ya. Oke. So, materi pertama, wardrobe. Ini buat yang laki-laki. Saya lihat banyak sekali peserta kita yang 50% laki-laki, 50% perempuan, jadi quite balanced. Oke, that's fine. Ini buat laki-laki ya. Dress code untuk laki-laki itu ada biasanya 3 occasion, ada 3 jenis event yang memerlukan dress code yang berbeda-beda. Ada yang namanya formal occasion atau acara-acara resmi, ya contohnya undangan-undangan ke Istana Negara gitu ya, diundang Pak Jokowi dinner gitu ya, undangan resmi kenegaraan, atau kita menghadiri seminar atau konferensi yang dihadiri oleh menteri atau eselon 1, biasanya itu kita sebut formal event gitu, official events, atau black tie, misalnya a dance ball, charity ball yang memerlukan kita untuk menggunakan atau memakai tuxedo atau black tie, ya seperti yang di bagian paling kiri. Ada juga event-event di mana kita diperlukan ya kehadirannya untuk menjadi pembicara atau menjadi moderator, menjadi MC di acara semi formal. Semi formal ini contohnya seperti gathering corporate ya, korporasi. Terus ada pameran, trade show, gaikindo, pameran mobil, itu termasuk event semi formal ya, termasuk juga perkumpulan IPSA, religious events, ngumpul-ngumpul gereja atau perkumpulan masjid ya, itu semua termasuk semi formal dan talk show. Nah, jadi di semi formal ini kita nggak usah pakai dasi ya, terutama dasi kupu-kupu itu nggak usah. Ya, yang namanya semi formal cukup kita menutup bagian atas kita, jadi harus pakai lengan panjang. Ya, nggak pakai dasi nggak apa-apa, nggak pakai kerah pun nggak apa-apa. Seperti yang di foto ini, nggak ada kerah, nggak ada dasi, tapi dia tetap pakai jas. Ya, ini semi formal. Ini adalah semi formal look. Nah, yang terakhir adalah smart casual atau yang eventnya itu nggak terlalu resmi. Misalnya seperti kumpul-kumpul arisan ibu-ibu, ya, family gathering, acara ulang tahun, atau acara anniversary pernikahan, ulang tahun 17-an ya, kita MC jadi MC buat ponakan kita yang ulang tahun 17 atau apalah ya. Apapun itu,
occasion-nya, kalau misalnya ditulis bahwa dress code-nya adalah smart casual, itu bukan berarti kita harus datang dengan t-shirt dan celana pendek dan sandal jepit ya. No. Harus tetap rapi ya. Harus tetap misalnya kayak si foto ini yang di sebelah kanan ada kerahnya tapi lengan pendek, it's okay. Lengan pendek nggak apa-apa kalau untuk smart casual. Tapi kalau udah lengan pendek, mohon pakai kerah gitu ya. Terus bajunya, kemejanya itu dimasukin pakai gesper ya, jangan sampai compang-camping gombrong-gombrong begitu. Itu nggak enak dilihat, itu nggak etik. Ya, it's not ethical. So, tergantung dari jenis eventnya yang kita hadiri, itu kita harus lihat dress code-nya apa. Ya. Kalau di Indonesia, banyak event yang dress code-nya tulisannya batik. Nah, itu aman lah. Kalau batik itu kan memang batik nggak kita masukin hemnya ya, nggak kita masukin ke celana. Jadi batik itu boleh keluar ya, kemejanya itu dikeluarin. Dan batik ada yang lengan pendek, ada yang lengan panjang, dan rata-rata sih pakai kerah gitu. Jadi kalau untuk dress code batik, itu bisa ke semua occasion, bisa ke formal, bisa ke semi formal, ke smart casual. Sorry, tapi yang di formal mohon pakai batiknya yang lengan panjang, jangan lengan pendek ya. Lengan pendek hanya khusus untuk smart casual. Nah, ada yang namanya capsule wardrobe, ya. Ini adalah sebuah konsep ya untuk laki-laki nih. Konsep beberapa baju atau pilihan rangkaian baju yang harus dimiliki oleh setiap individu ya. Untuk laki-laki yang namanya capsule wardrobe yang harus dimiliki ya, itu yang pasti suit atau jas. Setelan jas atas bawah suit ya. Biasanya kalau kita ke tailor pasti bisa dibikinin ya, yang atas bawah udah sepasang begitu. Materinya sama, kainnya sama, warnanya sama, motifnya sama. Jadi atas bawah itu bisa matching. Kemudian kemeja, ya kemeja itu yang namanya capsule itu berarti dia tidak akan out of fashion, dia nggak akan cepat kelewatan zaman gitu. Jadi dia selalu forever gitu. It's apa istilahnya dalam bahasa Indonesia? Lengang. It's always very it's a very consistent trend. Jadi trennya itu nggak akan habis dimakan waktu begitu. Jadi pakai warna-warna seperti hitam, putih, coklat, biru, itu warna-warna yang selalu nggak habis dimakan waktu. Jadi harus punya di lemari kita, ya. That's why it's called capsule wardrobe. Shoes and belts itu gesper ya, ban pinggang sama sepatu. Harus punya juga yang warnanya matching dengan setelan kemeja kita dan setelan jas kita. Oke, dasi. Nah, dasi ini boleh warna-warni. Kalau tadi saya bilang jas itu hanya warna-warna dasar aja, hitam, putih, coklat, biru, ya. Tapi kalau dasi boleh warna-warna, Kak. Boleh rainbow colors, boleh warna pelangi, magic kuhibiniu. Silakan deh, kalau tie boleh ya, kalau untuk ke dasi boleh bereksperimen dengan warna. Ini yang boleh kita matchingin, mix and match dengan baju-baju berbeda, dengan suit yang berbeda ya. Ada juga namanya pocket square di pojok kiri bawah, itu yang namanya seperti sapu tangan laki-laki, tapi fungsinya bukan untuk buang ingus ya. Sapu tangan pocket square ini lebih buat gaya aja sih, buat fashion. Nah, tapi kalau di zaman sekarang ya banyak wabah, itu bisa dipakai juga untuk menutup mulut kalau misalnya batuk atau bersin. So it's very useful to have pocket square, untuk punya sapu tangan di kantong apa namanya jas itu laki-laki ya. Socks, kaos kaki, pasti bapak-bapak saya yakin semuanya pasti punya socks ya, punya kaos kaki. Ini mohon kaos kaki kalau untuk acara formal itu diperhatikan jangan sampai kaos kaki ini ada gambar SpongeBob-nya atau ada warnanya yang kuning merah gitu, yang ngejreng polkadot, itu jangan dipakai ya, karena gimana pun juga kalau bapak-bapak lagi duduk itu pasti ngangkat celananya, itu pasti keangkat dan kelihatan kaos kaki. Jadi hati-hati dengan kaos kaki, jangan bolong, jangan pakai kaos kaki bolong ya. Meskipun kita pikir kaos kaki itu ketutupan, tapi kalau yang namanya kita lagi duduk, itu pasti terlihat gitu loh oleh umum. Jadi kaos kaki kita mohon dijaga juga, jangan dianggap remeh ya. Yang namanya capsule wardrobe itu bisa kita mix and match ya, tergantung harinya. Yang penting kita punya ini basic
collection dari wardrobe kita ini bisa kita padu-padankan, bisa kita mix and match untuk hari-hari yang berbeda. Jadi kesannya kita punya banyak baju, padahal enggak. Baju kita cuma itu-itu aja. Tapi karena modelnya abadi ya, itu yang namanya capsule, jadi kita padu-padankan dengan model-model lain, dengan warna lain, kelihatannya kita punya koleksi banyak gitu. Nah ini ada trik untuk bisa mix and match baju kita supaya kelihatannya kita banyak sekali baju koleksinya gitu. Ya, it's part of being a gentleman. Jadi yang namanya menjadi seorang pria yang gentle, harus punya standar look tersendiri. Oke, kalau pakai jas, yang namanya pakai jas, itu ada aturannya. Nih, jas kan ada banyak macam nih ya. Kalau kita lihat yang di sini, kiri, yang paling kiri 1, 2, 3, itu single breasted. Sedangkan yang dua paling kanan, itu double breasted. Jadi, dia kancingnya tuh double gitu. It's called double breasted. Itu buat acara yang super formal. Rata-rata yang kita pakai sehari-hari bapak-bapak untuk acara-acara resmi itu yang single breasted. So ini aturan untuk menggunakan jas single breasted ya. Cara untuk mengancingkan si jaket atau jas ini. Kalau dia jasnya punya satu kancing, itu kita harus mengancinginya setiap saat, always. Harus dikancingin setiap saat. Ya, mau lagi pas jalan, berdiri, duduk, itu dikancingin. Oke? Tapi kalau dia punya dua kancing yang di tengah-tengah, Bapak bisa lihat ya, itu yang atas dikancingin, tapi yang bawah nggak usah dikancing. Ya, yang paling bawah itu nggak usah dikancingin. It's the rule. Bukan saya yang bikin peraturannya, tapi memang udah dari sononya ya. Kemudian yang terakhir yang, yang terakhir, yang ada 3 kancing, itu paling atas optional, boleh dikancingin, boleh enggak. Yang tengah harus selalu dikancingi, sedangkan yang bawah itu jangan dikancingi. Kenapa begitu? Karena kalau kita lagi berdiri ya, terus kita kancingin semua, itu terkesan terlalu kaku begitu. Ya, jadi yang paling bawah otomatis hukumnya jangan dikancing kalau dia memiliki 2 atau lebih kancing jas itu ya. Yang paling bawah never button it up. Oke. Seperti ini contohnya. Gentleman of Hollywood. Ya, di Hollywood pun mereka kalau pakai jas begitu, yang paling bawah tuh nggak dikancingin tuh. Bapak-bapak bisa lihat ya. So, saat mereka duduk, mereka buka semua karena kan sempit ya. Apalagi kalau lagi makannya banyak gitu. Sempit kan pasti susah nafas. Jadi kalau lagi duduk buka kancingnya, it's okay. Tapi kalau berdiri, ya untuk ke panggung, untuk foto, harus dikancingin, tapi yang atasnya aja, yang bawahnya nggak usah. Begitu hukumnya, Pak. Nah, sepatu itu harus matching sama jas. Ya, jadi misalnya Bapak jasnya hitam. Nah, harus pilih sepatu yang mengikuti jas, mengikuti warnanya jas, yang matching dengan warnanya jas. Nih, sebelah kiri ya. Jas hitam, itu matching dengan sepatu hitam dan sepatu coklat muda. Saat saya bilang sepatu ini adalah sepatu pantofel, bukan sepatu cats ya. Yang namanya formal shoes, sepatu untuk acara formal, itu sepatu kulit. Nah, sepatu kulit itu cuman warnanya 3 doang deh. Warna dasar banget. Kalau nggak hitam, coklat muda, atau krem. Ya, tapi kita harus lihat baju kita apa dulu. Kalau misalnya jasnya itu hitam, pakai sepatunya warna hitam atau coklat tua. Oke, kalau misalnya jasnya yang warna biru-biru dongker ya, biru gelap, itu boleh pakai sepatu warna hitam, sepatu warna coklat muda, atau sepatu warna coklat tua. Boleh dua-duanya, coklat muda boleh, coklat tua boleh. Nah, tapi kalau jasnya sudah warnanya coklat, jangan pakai sepatu hitam ya. Sepatunya coklat juga begitu. Boleh coklat muda, boleh coklat tua. Kalau jasnya abu-abu tua, sepatunya jangan pakai sepatu coklat. Kalau abu-abu muda, boleh hitam, coklat, dan lain-lain. So, ini ada hukumnya, ada bagannya. Ya. Ini bukan saya ngarang, tapi memang begitu aturannya. Sama, kalau memilih ban pinggang, itu harus matching sama si sepatu. Jadi kan tadi saya bilang sepatu mengikuti jas. Ban pinggang mengikuti sepatu. Jadi kalau sepatunya udah coklat tua, jangan pakai ban pinggang warna hitam atau abu-abu, melainkan warna coklat tua. Jadi harus matching sama sepatu. Si belt, si sarung tangan lagi.
ban pinggang itu harus matching sama sepatu, warna sepatu, begitu. Itu hukumnya. Nah, sedangkan kalau dasi, tadi kita sudah sempat menyebut bahwa dasi itu boleh berwarna-warni, boleh macam-macam warnanya ya. Kita boleh bereksperimen dengan warna, ya biar nggak bosen, kita boleh punya koleksi dan terserah. Yang harus diperhatikan adalah pattern-nya, polanya. Kalau misalnya pola dasi itu sudah rame, ya, kotak-kotak, garis-garis, diagonal, polkadot, ini harus hati-hati, jangan sampai polanya ini rame. Jadi kalau misalnya dasinya udah kotak-kotak, jangan pakai jas yang garis-garis lagi. Biar nggak tabrakan gitu loh. Jadi pattern itu jangan sampai lebih dari 2. Jangan lebih dari 1 bahkan. 1 maksudnya dasinya kotak, dasinya garis, berarti jasnya jangan, polos aja begitu. Dan sebaliknya. So, hati-hati dengan pattern, karena kita nggak mau orang menjadi distracted sama kita ya, malah bukan merhatiin apa yang kita omongin, malah ngeliatin, kenapa sih ini bapak ini bajunya rame banget, pusing saya melihatnya gitu ya. Gitu ya, Ton ya. Nah, oke, patterns mix and match, diperhatikan. Nah, aksesoris. Emang cuma perempuan aja yang punya aksesoris. Laki-laki juga punya aksesoris. Ini Ryan Gosling, my boyfriend. Dia pakai aksesoris yang sangat elegan. Namanya tie pins. Ya, jadi kayak klip untuk dipasang di dasi supaya dasinya itu nggak lari-lari, nggak ke kiri ke kanan. Nah, kalau kita lagi di foto, lagi di kamera ya, kita tuh pikirannya kemana-mana, pusing mikirin dasi kita miring apa enggaknya. Jadi supaya kita pede, fokus pada materi dan konten yang kita sampaikan, itu dasi boleh kita pasangin tie pin, supaya kita nggak khawatir nanti, dasi gue miring nggak ya. So tie pin is very important, berguna sekali tie pin ini untuk supaya dasinya itu stay di tempat. Ya. Tapi ada aturan pakainya juga di sini, tie pin itu jangan sampai too long, jangan sampai kepanjangan, sampai menutupi semua dasi, ya. Jangan sampai too short juga. Jadi di tengah-tengah, kira-kira hukumnya itu 3/4 dari panjang dasi secara horizontal. Ya. Tempat pemasangannya pun jangan terlalu di atas, jangan sampai ke leher gitu ya. Jangan sampai terlalu ke bawah. Jadi di tengah-tengah aja. Ini kayak lihat si Ryan Gosling, my boyfriend, itu kan dia di tengah-tengah posisi tie pin-nya itu ya. Jadi nggak terlalu tinggi, nggak terlalu ke bawah. So, perhatikan tie pin. Aksesoris lain untuk laki-laki ya saat memakai formal attire itu adalah cufflinks. Ini biasanya orang harus beli ekstra ya, karena di kemeja kita itu kan biasanya udah ada kancingnya. Tapi ini bisa kita ganti dengan yang namanya cufflink biar lebih personalized, supaya kita tuh unik. Jadi nggak semuanya sama rata gitu kayak seragam. Kita punya keunikan pribadi yang bisa kita tampilkan dari aksesoris kita. Salah satunya cufflink ini. Jadi cufflink motif polkadot juga. Ini agak lebay, agak berlebihan. Jadi tidak disarankan kita memakai pocket square yang sama persis plek ketiplek dengan si dasi. Jadi si pocket square ini warnanya harus matching ya, jangan sampai satu biru satu kuning kayak yang gambar tengah-tengah, itu juga salah. Tapi kita harus pakai pocket square yang matching dengan dasi, tapi tidak dengan motif yang sama. Ya, jadi misalnya dasinya hijau dengan motif diagonal, pakai pocket square-nya yang putih polkadot hijau. That's okay. Karena putih kan mejanya putih juga. Dasinya hijau. Jadi pakai pocket square-nya putih dengan polkadot hijau. That's fine. Ya, motif 2 itu cukup, udah maksimal banget. 1 polkadot, 1 strip diagonal. Oke. Okay? Jasnya polos aja. Solid blue. Solid navy blue color. That's fine. Ya. The complete gentleman menurut saya, menjadi seorang gentleman yang sejati, itu adalah attention to details. Harus perhatikan semua hal-hal yang terdetil sekalipun. Ya, matching atau enggaknya penampilan kita, lurus atau enggaknya dasi kita, pakai jam tangan, ya, aksesoris yang laki-laki banget, yang laki-laki sejati menurut saya cukup jam tangan. Gak usah sampai pakai cincin-cincin kayak si Tesi gitu ya, yang semua lengkap begitu.
rasakan lewat indera penciuman. Ya, saat kita bertemu orang, saat kita salaman sama orang. Kalau zaman dulu masih bisa cipika-cipiki ya, sekarang udah nggak boleh karena social distancing. Tapi kalau kita cipika-cipiki, wangi sekali laki-laki ini. Aduh, orang jadi sangat ini deh, sangat happy gitu ketemu kita, ya nggak sih? Ya kan Pak Anto? Harus wangi ya. Nah, pakai perfume juga ada wangi gitu ya. Pakai perfume ada aturannya. Jangan sampai kita pakai parfum tuh seperti pakai baygon begitu ya, semprot. Dikit aja cukup, Pak. Yang penting ya di titik-titik vital seperti pergelangan tangan dan leher. Ya, 1, 2, 3. Cukup 3 titik aja. Di tangan 2 ya, pergelangan tangan sama di leher. Ya, nggak usah sampai seluruh badan pakai perfume, itu nanti akan berlebihan. Dan malah orang nggak akan mau dekat sama kita. Oke, next for the ladies. Mana nih yang perempuan? Saya mau kasih tahu loh bahwa dulu saya nggak seperti ini. Kenapa saya ngomongin grooming? Karena saya bisa terlihat seperti sekarang ini karena usaha. Saya nggak terlahir seperti ini. Dulu saya jelek banget. Siapa Dulu itu Ciolif? Saya Kak Tony. Ini dulu waktu saya SD. Ini pas kecil saya begitu, pakai kacamata ya. Giginya jelek banget, giginya nggak rapih ya. Giginya tuh gingsul, ya ada taringnya 2, terus berantakan gigi saya. Jadi saya nggak berani senyum. Kalau ketawa begini, nggak pede Kak ketawanya. Nggak berani ketawa gede-gede, nggak berani senyum. Jadi dulu tuh saya minder banget pas kecil, karena memang jelek banget. Jadi saya sekarang bisa ini ya karena usaha. Minus saya hilang karena saya lasik. Jadi saya operasi lasik untuk menghilangkan miopia, ya supaya sekarang saya udah nggak minus lagi, nggak perlu pakai kacamata, nggak perlu pakai softline lagi. Ya, jadi mata udah aman. Gigi saya pakai kawat gigi waktu umur 20-an gitu, saya pakai kawat gigi sampai rapi begitu. Jadi semua karena usaha, bukan karena saya terlahir seperti ini. I don't wake up like this. Ada yang wake up like this nggak sih? No. Semua itu perlu usaha, teman-teman ya. So, ini transformasi saya, ya. Dan kenapa saya perhatikan banget yang namanya grooming? Karena dulu saya jelek banget, ya. Saya umur dia nggak cantik. Mama saya lebih cantik dari saya. Ini foto graduation saya waktu saya lulus dari New Zealand. S1 ya, mami saya lebih cantik dan orang-orang selalu ngebandingin saya sama mama saya. Hah, ini cicinya ya? Saya cuma iya, oke. Cantik amat sih cicinya gitu kan. Saya tuh jelek banget dibandingin sama mami yang cantik gitu kan. Jadi perasaan saya itu sangat tersinggung gitu sama mami. Selalu dibanding-bandingin dan dibilang itu cici saya. Oke dong, saya pas lagi balik ke Indonesia, dapat pekerjaan pertama kali waktu itu, ya pekerjaan kantor. Saya mulai dandan, udah mulai namanya tahu makeup ya. Kemudian pas saya join TVRI tahun 2008 ya, masuk TVRI udah mulai tuh dandan-dandan, cuman masih tetap gaya ibu-ibu ya, ibu-ibu pejabat dengan rambut sasak dan lain-lain. Nah, Metro TV juga sempat saya di sana, cuma I don't know, karena mungkin dulu saya masih muda ya, jadi mereka berusaha untuk membuat saya terlihat lebih tua dari umur saya. Jadi didandaninnya agak-agak tuir gitu loh, agak tua. Pas di Berita 1 juga sama masih tampilannya agak-agak boros usia gitu, boros umur, tampil tua gitu ya, mungkin karena usianya muda jadi harus kelihatan lebih tua. Nah, pas di Bloomberg saya umur 30 udah. Karena masuk Bloomberg TV itu saya sudah usia 30-an, jadi saya dandan sesuai dengan usia saya. Dan saya merasa, oke, saya sudah cukup umur, saya cukup usia, saya punya kredibilitas, saya punya pengalaman yang cukup waktu itu ya untuk menjadi jurnalis ekonomi. Jadi udah mulai, saya transformasi tuh. Saya terus mencari gaya saya yang sesuai sama penampilan saya. Sempat potong pendek, ya, model-model boyish haircut, begitu juga pernah saya coba. Semua style pernah saya coba ya. Sampai terakhir di Indonesia itu saya di CNN Indonesia. Ini pas lagi liputan di Turki, ya. Sempat juga harus make up dengan tampilan yang agak galak karena yang diinterview adalah Sandiaga Uno. Jadi sengaja saya bilang saya maunya make up-nya agak yang galak ya, karena ini saya mau menagih janji ekonomi Sandiaga Uno setelah
terpilih menjadi waktu itu wakil gubernur DKI Jakarta. Oke, jadi soal makeup, grooming, dan wardrobe itu saya ngalamin ya yang namanya jatuh bangun, bereksperimen, mencari apa yang paling tepat buat saya. Dan saya sekarang bisa sharing makanya, apa yang cocok, apa yang enggak gitu loh. Jangan kita melihat seseorang kemudian berusaha untuk menjadi orang itu atau menjadi imitasi dari orang itu. Nggak perlu. Kita lihat diri sendiri aja dan berdandanlah, berpakaianlah yang sesuai dengan diri kita. Jangan berpura-pura menjadi orang lain. Just be yourself. Ya. Buat perempuan, capsule wardrobe juga penting. Seperti tadi laki-laki ada yang namanya capsule wardrobe. Ini yang buat perempuan harus dimiliki karena ini basic banget ya. Blazer contohnya. Ini basic banget, semua perempuan harus punya namanya blazer warna hitam. Harus punya namanya sack dress atau one piece ya. Dress seperti yang di image nomor 2, di gambar nomor 2. Ya. Black dress itu penting banget dan ini modelnya nggak akan habis dimakan waktu. Pasti selalu kepake. Kita tinggal mix and match pakai aksesoris, pakai scarf, pakai belt. Itu bisa beda gayanya. Tapi si capsule wardrobe-nya ini harus punya ya, si mini black dress ini kita harus punya. Blazer hitam, sack dress hitam, celana panjang hitam, rok hitam, rok span. Rok span ya, bukan rok A-line ataupun yang ballerina tutu gitu, jangan. Harus punya span. Karena ini formal wardrobe untuk perempuan. Shirt atau kemeja putih itu pasti harus wajib punya. Kemeja putih ya. Navy blazer juga boleh, blazer warna biru dongker. Cardigan harus punya juga ya, karena cardigan ini kita misalnya dalamnya pakai tank top, biar kelihatan formal, tinggal pakai cardigan aja, jadi gitu. Sepatu juga, punya sepatu pantofel ya yang ada haknya, sama yang flat. Kenapa begitu? Karena saya ngalamin kalau di Jakarta nih ya mau MC, nggak mungkin dong saya pakai hak tinggi, keliling-keliling, gladi resik, naik turun panggung dengan si sepatu tinggi ini. Jadi saya selalu punya flex ya di tas saya. Kemudian pas eventnya itu berlangsung, baru saya pakai hak tinggi. Jadi nggak dipakai setiap saat, capek kakinya kita, kasihan kan. Nah, terus pearl studs ya, jadi model anting yang cuma satu titik itu penting ya, harus punya. Trench coat ini lebih ke bule style. Kalau di Indonesia nggak perlu pakai beli trench coat segala, karena di sini panas ya. Tote bag ya, satu tas yang resmi buat official occasion, bisa masuk banyak barang, laptop, kertas, pen dan lain-lain ya, yang warnanya standar lah, hitam, coklat gitu. Jadi ini penting ya, semua perempuan harus punya capsule wardrobe. Dan yang harus kita perhatikan yang lebih penting lagi adalah how to dress to suit your body type. Karena setiap perempuan itu terlahir berbeda. Ya. Ada yang terlahir dengan bentuk badan sempurna, ya, seperti jam waktu, seperti hourglass, ya. Ada juga yang lahir, loh, ini kenapa pinggul saya satu badan tuh pinggul semua gitu ya. Ada yang kayak saya tipenya lebih besar di pundak gitu. So inverted triangle, segitiga terbalik, itu yang tengah-tengah itu body saya. Ya, ada yang lahir bulat gitu. Ada yang kotak, yang nggak tahu, tanya sama Tuhan kenapa kita terlahir begitu. Yang penting kita tahu cara berpakaian untuk mengakali, ya, menjadi strategi kita untuk menutupi kekurangan kita dan menonjolkan kelebihan kita, begitu. So, which one is yours? Yang ibu-ibu, yang perempuan-perempuan, saya nggak bisa lihat wajahnya, tapi kalau misalnya setuju dengan saya, kasih tanda jempol. Ya, bisa tahu ya kira-kira body type-nya kita yang mana. Oh, thank you Wahyuni. Jadi Wahyuni tahu kan? Yuni juga. Oke, DK. So, selebriti aja semuanya juga bentuknya macam-macam ya nggak sih? Ada yang bentuknya inverted triangle atau segitiga terbalik ya. Terus ada yang bentuknya hourglass, ada yang bentuknya rata, ada yang bentuknya agak subur begitu seperti Oprah Winfrey, dan yang paling terkenal dengan aset bagian bawah yang sangat besar dan sampai di asuransi, Jennifer Lopez, dia bentuk pear atau pinggul yang besar ya. Pear namanya, pear shape. Atau bahasa Inggrisnya pear shape.
Jadi orang-orang yang terlahir dengan bentuk tipe badan pair ya, itu besar di bawah, seperti Jennifer Lopez. Jadi dia pinggulnya yang besar. Ya. Nah, ini pakai bajunya harus hati-hati karena kita nggak mau kelihatan seperti pinggul kita lebih besar lagi. Jadi jangan pakai celana yang sampai ke pinggang begitu. Jangan sampai pakai crop top. Jadi kita pakai baju yang harus menutupi bagian pinggul kita, seperti yang di sebelah kiri. Okay? Jangan yang pakai yang kanan. Sama pakai bawahan yang warnanya gelap, warna hitam. Karena warna hitam itu merampingkan. Ya, jadi kalau pakai baju boleh terang, tapi kalau bawahannya harus gelap, harus hitam, harus biru dongker, coklat tua, ya, supaya tidak terlihat besar. Nah, ini ada beberapa wardrobe style, nanti boleh saya share materi PowerPoint-nya kalau mau ya. Nah, terus yang bentuknya apple kayak saya itu besar di pinggang atas. Ya, jadi tangan saya besar, kalau lagi naik berat badan tuh yang besar tuh ke atas. Nah, ini harus kebalik sama si tipe body pair. Jadi pakai bawahannya boleh yang terang supaya terkesan bawah kita yang besar gitu loh. Ya, supaya kesannya pinggulnya lebih besar daripada atasnya. Oke, ada yang bentuknya rectangle, ada yang bentuknya hourglass, semua baju-baju yang harus dipakai itu menyesuaikan tipe badan. Jadi jangan sampai kita lihat itu baju dipakai si A kok bagus, kok dipakai kita nggak bagus. Ya karena tipe badannya beda kan, semua orang kan beda. Oke, agak-agak terakhir nih saya percepat karena saya melihat keterbatasan waktu. Hair and makeup buat laki-laki dan buat perempuan. Ya, wearing your hair is like wearing a crown. Jadi kayak pakai mahkota kita ya. Rambut ini harus dijaga. Keramas jangan setiap kali mandi keramas, karena itu mengikis lapisan nutrisi atau lapisan oil, minyak rambut yang diproduksi oleh badan kita secara alami. Jadi jangan sampai dikeramas tiap kali mandi keramas gitu loh. Berarti sehari mandi 3 kali, keramas 3 kali, jangan. Cukup sekali aja keramas ya, sehari sekali, atau buat yang tipe rambutnya kering, itu boleh 2 hari sekali. Ya, saat kita ketemu orang, ini rambut jangan sampai nutupin wajah, jangan sampai poni kita begini gitu ya. Ini presenter nggak ada yang seperti ini, semua harus mukanya ya kelihatan. Jadi rambut kalau misalnya mengganggu ya di hairspray atau di clip atau di konde ya, atau kalau yang hijab ya aman lah ya, itu nggak usah dipikirin. Laki-laki rambut itu harus berada di kepala atau di muka. Jadi kalau rambut itu muncul di bagian tubuh yang lain, itu di shape aja, Pak. Kalau yang mau facial hair boleh, tapi harus tetap rapih. Oke. Skincare juga demikian. Skincare itu adalah, kulit itu adalah bagian terbesar organ manusia yang paling besar ya. Karena itu menutupi seluruh badan kita. Itu badan kita ditutupin oleh yang namanya kulit. 16% dari body mass kita terdiri dari kulit. Ya. Jadi healthy skin adalah healthy body. Kulit yang sehat berarti badan yang sehat gitu loh. Simpel aja. Harus jaga kesehatan kulit, harus perawatan. Ya. Yang mau saya tekankan di sini, kulit itu harus seperti kanvas putih, tapi bukan kulit putih. Jangan kita tergoda membeli produk-produk whitening, itu saya nggak setuju. Yang namanya produk whitening itu merusak pigmen kulit, ya, merusak pigmentasi kulit, mengganggu kestabilan dan balance dari pigmen kita. Itu mengganggu, nanti bakal ada yang blocot-blocotan gitu loh. Mendingan jangan pakai whitening. Yang penting adalah menjaga kulit kita bersih, seperti kanvas putih. Jadi kanvas putih, kalau kanvasnya mau dilukis apapun cantik, Kak. Gitu. Yang penting dasarnya udah bagus. Perawatan lebih baik dari jerawatan. Oke. Sama halnya dengan kuku dan gigi, itu juga penampilan yang harus kita jaga ya. Kuku jangan sampai kotor-kotor, terus pakai kutek, terus kuteknya ancur-ancuran gitu ya. Itu kelihatan, nanti kita lagi presentasi nih, kita kan presentasi pakai tangan. Orang bakal merhatiin tangan kita, kuku kita kenapa kuteknya udah belecetan gitu ya. Jadi diperhatikan sekali banget itu kuku dan juga gigi, karena kita senyum. Terakhir, tips dari saya soal grooming ya. Mens sana in corpore sano, di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Jadi kalau saya pribadi, saya jaga kesehatan ya di sini terutama karena susah kemana-mana, nggak bisa balik Indo juga. Ya saya jadi lebih banyak spend time exercise gitu. Seminggu 3-5 kali saya exercise. Saya alternate antara exercise yang ringan, yang sedang, sama yang berat. Jadi nggak tiap hari harus
lari kenceng, yang heavy cardio jangan, kasihan juga badannya kecapean ya. Jadi kalau misalnya light exercise itu bisa yoga, jalan, berenang. Kalau yang medium bisa kayak saya suka zumba, lari, jogging. Sedangkan yang heavy itu seminggu sekali aja lah kalau heavy ya. HIIT training, TRX, atau sepeda yang RPM begitu. Dan kalau menurut saya group exercise is more fun. Lebih seneng kalau yang rame-rame gitu dengan classroom. Ya. Dan yang terakhir banget nih, try to relax and treat yourself to nice treatment. Kayak spa, facial, dan massage. Kebetulan saya punya usaha massage di Jakarta Selatan, di Cipete, namanya Amara Home Spa. Jadi bagi yang mau bertanya, ya 3 orang, saya berikan kesempatan 3 penanya, dan nantinya akan mendapatkan voucher Amara Home Spa senilai 200.000. Silahkan, monggo. Tony, thank you. Any question? Oke. Thank you, Ciolif. Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan secara virtual untuk Miss OMG kita. Nah, baiklah Bapak Ibu, seperti yang tadi Miss Olive sudah bilang, ada berapa sih? 3 ya tadi ya? Ada 3 tiket ya untuk Amara Home Spa. Nah, yes, 3 voucher Amara Home Spa. Apakah sudah berlaku untuk yang sudah bertanya nih di forum chat? Terus terang saya belum sempat ngelihat pertanyaannya. Tapi coba saya tengok sekarang ya. Oke, ada 2 pertanyaan saya bantu tanyakan ya. Misalnya, sip. Ya. Oke. Silakan dari Tony. Pak Anto Nugroho dari Sidoarjo. Oh, halo Sidoarjo. Sebagai pembicara, saya lebih nyaman mengenakan celana kasual dan kemeja lengan panjang yang dilipat plus dasi. Bolehkah? Nah, bagaimana penggunaan jas yang berkancing 2 atau berkancing 3? Apakah harus dikancingin semua? Atau kalau tidak semua, kancing yang keberapa yang boleh kita buka sebagai wedding MC wedding? I see the question. I understand. Oke. Saya kembali ke materi saya yang soal dasi dan jas laki-laki. I think it's this one. The rule of buttoning up your suit. Aturan untuk Aturan untuk mengancingkan jas. Oke. Thank you pertanyaannya, Bapak dari Sidoarjo. Jadi kalau untuk kemeja ya, kalau misalnya kemeja itu dipakai untuk Bapak menjadi MC di panggung, itu jangan digulung, jangan dilipat lengannya. Karena kalau udah digulung-gulung gitu, udah nggak kesan formal. Ya. Terus kalau untuk jas yang kancingnya 2 atau 3, ini hukumnya adalah yang paling atas kancingnya itu dikancing. Ya, yang bawah jangan. Kalau yang 3 itu optional, paling atas optional, yang tengah selalu dikancing, yang bawah jangan. Jadi hukumnya adalah kancingin terus, kecuali yang paling bawah lah. Ya. Saat kita berdiri, kita kancingin. Saat kita lagi duduk, boleh dibuka. Supaya membuat mudah kita bernafas. Tapi kalau lagi berdiri di panggung, itu dikancingin. Ya, kecuali yang paling bawah. Itu hukumnya. So look at these Hollywood men. Ya, bawahnya mereka nggak kancing tuh. Gitu, Pak. Semoga menjawab pertanyaan. Oke. Baiklah, thank you, Miss Olive. Ini masih ada pertanyaan dari Pak Anto juga, sepaket mengenai cincin tadi. Saya biasa mengenakan cincin yang berbatu, sewarna dengan nuansa busana. Masalah cincin, apakah benar-benar tidak boleh memakainya, Miss Olive? Tergantung seberapa besar nah, ya. Itu ada cincinnya tuh. Nah, ditunjukin sama Pak Anto. Pak Anto, coba saya lihat. Pak Anto mungkin di next page. Pak Anto yang mana Pak Anto? Pak Anto Nugroho namanya. Pak Anto Nugroho. Zoom. Oke, Pak Anto boleh? Oh ya. Oh, halo Pak Anto. Oh, oke. Nah, itu dia. Oke. It's okay, nggak terlalu besar dan maksimal 1 ya Pak ya. 1 cukup. 1 cukup. Jadi jangan sampai 5 jari kemudian 5-5-nya pakai cincin. Dan jangan terlalu besar ya. Cincin kawin ya harus pakai lah ya. Kalau nggak nanti kesannya kita kok pura-pura jadi single gitu. Cincin kawin pakai juga Pak ya? Di sebelah kiri. Enggak? Sudah nggak cukup. Oh, udah nggak cukup. Iya. Jadi satu cincin per tangan sudah cukup lah ya.
Jadi cincin, kalau misalnya masih pakai cincin kawin ya di sebelah kiri, satu, di sebelah kanan pakai cincin lagi satu ya. That's it, cukup. Jangan sampai banyak-banyak cincinnya. Dan cincin Bapak yang Bapak pakai sekarang warnanya netral, saya lihat ya. Jadi nggak mesti harus pakai cincin yang matching dengan baju sih, itu nggak ada aturannya kalau untuk cincin. Cuman ya maksimal jangan rame-rame. Boleh. Misalnya Yang kita perempuan lanjut ada ya. nggak yang perempuan? Karena Ini ada pertanyaan dari perempuan. Fanny. Nah, dari Ibu Fanny Madeline. Ya. Kalau sebagai MC, sebaiknya gaun yang dikenakan apakah boleh memakai gaun selutut? Terima kasih. Silakan, Miss Oli. Yes. Kalau acaranya yang memerlukan kita pakai gaun, ya, gaun selutut malah saya sangat rekomen banget. Karena kita kan MC itu biasa turun naik panggung ya. Saya ada pengalaman pakai gaun yang mermaid gitu, yang panjang ekornya. Yang ala-ala Kate Middleton's wedding dress gitu, yang panjang gitu. Ekornya malah susah gitu. Pergerakannya susah naik turun panggung. Jadi pakai gaun selutut malah bagus ya, asal di bawah lutut. Menutupi lutut kita. Jadi kalau rok itu, aturannya kalau perempuan ya biar sopan dan rapi, itu rok harus menutupi lutut kita sendiri. Jadi jangan sampai di atas lutut, ya. Lututnya harus ketutup. Meskipun sedikit aja, tapi tetap harus batasnya itu udah lutut. Jangan sampai ke atas lutut. Begitu, Fanny. I hope it answers your question. Oke. Thank you, Cioli. Sekarang ada lanjut pertanyaan terakhir di forum chat ya. Mau nanya dong. Oh iya. Iya, Ibu Klesia. Iya. Boleh, Ibu Klesia kalau mau langsung. Halo, hai. Saya OMG. Saya CML. Audionya dinaikin lagi, kita nggak dengar soalnya. Oke. Saya mau nanya, ini kan saya soalnya tipe rambutnya nggak seperti yang biasa ya, saya agak ikal gitu. Nah, gimana caranya supaya lebih rapi, dan apakah untuk acara-acara atau kesan-kesan yang formal saya bisa mewarnai rambut lebih terang atau gimana ya? Karena kalau gelap kesannya aksennya kayaknya kurang ya gitu. Terus sama pemilihan baju, saya jujur lebih tipe tadi kan dibilangin kita harus nampilin yang sesuai dengan karakteristik kita, yang the best of us gitu ya, yang terbaik dari kita, nggak ngikutin karakteristik orang gitu. Saya tipe yang agak nyeni ya. Saya song composer, jadi saya pencipta lagu, terus ya sering nulis-nulis gitu. Tapi sekaligus saya agen properti, jadi saya sering ke notaris atau apa. Nah itu bagaimana, dulu saya pernah di Esmod juga ngajar, tapi bagian interpreter ya, bahasa Prancisnya. Jadi saya belajar dikit, tapi di sana diberitahu bahwa kita sebaiknya kalau untuk yang formal itu jangan pakai yang bunga-bunga atau gimana gitu ya. Nah, gimana cara menyiasatinya? Oke, thank you, Bu Klesia. Saya senang banget kalau misalnya ada orang yang artistik kayak Bu Klesia, karena punya kayak ciri khas tersendiri begitu. So, perlu menjadi diri kita dan harus menonjolkan justru keunikan kita. Dan pada saat yang bersamaan kita juga menjaga balance, menekan diri ya sesuai dengan acara yang kita hadiri. Kalau misalnya Ibu Klesia dalam social gathering yang acara semi formal atau casual, smart casual, silakan bereksperimen pakai yang bunga-bunga, pakai yang agak nyentrik gitu ya. Tapi saat presentasi urusan agent property, biasanya customer itu konservatif. Jadi kalau kita mempresentasikan diri kita nggak mau berurusan sama orang-orang yang terlalu nyentrik gitu. Maunya yang lurus-lurus aja, yang konservatif aja. Jadi ya pas ketemu momen mau presentasi sama klien buat jual properti, pakainya yang agak netral aja gitu, yang misalnya blazer hitam, ya. Kemudian kalau mau kayak bunga-bunga, t-shirt atau t-shirt lagi. Kalau blus ataupun tank topnya aja, tapi luar hitam. So, stay true to yourself, be the best version of yourself. Tapi rambut itu saya lihat Bu Klesia memang keriting atau salon itu, Bu? Enggak, ini asli. Oh, wow. Saya dari dulu pengen punya rambut keriting, tapi nggak bisa keriting lurus. Dibagi. Kalau untuk rambut Ibu ya memang dari dasarnya seperti itu, memang keriting dari lahir.
Ya nggak apa-apa, it's okay. Paling dirapihin aja, mungkin lebih sering dikasih moisturizer sama hair oil supaya dia itu nggak terlalu liar gitu, nggak terlalu ngembang. Hair oil otomatis rambutnya akan turun, agak sedikit lepek begitu. Jadi memberikan kesan sedikit agak lurus. Sama saya juga mau kasih rekomendasi kalau misalnya mau tampil agak beda, agak ya, tanpa mengubah struktur rambut kita, boleh saya saranin pakai yang namanya hair topper. Hair topper ini semacam wig, tapi dia terbuat dari real human hair, dari rambut manusia asli. Ya, dia itu bentuknya clip on, kayak clip mic, kayak hair clip. Nah, dia dipakai di bagian atas rambut. Ini kadang-kadang saya pakai juga karena di sini nggak ada yang nyasak rambut saya. Jadi saya pakai hair topper ini untuk menambah rambut, ya, tanpa disasak, tanpa di hairspray. Oke. Jadi hair toppernya tinggal diklip rambut kita, kemudian disisir. Cari warnanya yang sesuai dengan rambut kita. Ibu kalau misalnya mau cari rambut yang warna agak highlight brown juga kayaknya lucu, ya, biar lebih trendy gitu. Ya, kita sisir, terus dia kayak ngebaur sama rambut asli kita dan kelihatannya itu natural sekali. Sih, terlihatnya natural kan, nggak kayak pakai wig ya. Terus lebih bervolume gitu. So, hair topper coba cari online ya. Namanya hair topper, T-O-P-P-E-R, hair topper. Jadi bukan wig. Kalau pakai wig itu kelihatan banget palsunya. Tapi ini hair topper ya. Ini lagi ngetren banget. Jadi ibu boleh coba, Bu Klesia, cari aja hair topper. Ya, kan ada yang keriting ya. Ya, atau yang keritingnya itu tapi wavy. Jadi nggak keriting ikal kayak ibu gitu. Keritingnya agak wavy, jadi memberikan kesan agak beda, pangling gitu ya. Tapi tetap you still gitu. Coba deh hair topper. Oke, thank you Bu. Thank you. Oke, Tony, ada last question tadi sudah ada Pak Anto sama Bu Feni dan Klesia, udah 3 orang ya? Iya, ada satu pertanyaan lagi sih, Ciolif di forum chat, tapi mungkin bukan pertanyaan, lebih ke memastikan aja. Audionya nggak nyala. Cek. Oke. Sudah 3 pertanyaan ya? Iya. Congratulations. I will give you Amara Home Spa vouchers. Nanti dikirim ya. Oke, thank you Ciolif. Thank you Tony. Nah, ada pertanyaan satu lagi Ciolif di forum chat, tapi mungkin ini bukan pertanyaan, lebih ke memastikan aja. Nah, jadi dari Pak Fajar Hermawan, yaitu beliau jadi mengenakan kemeja biru, tetapi dasinya merah. Nah, katanya teman-temannya itu mengatakan itu tidak matching. Nah, jadi memastikan, kan katanya harus memperhatikan kombinasi warna kemeja, harus bereksperimen dasinya. Menurut Miss Olive gimana? Oke. Saat saya bilang dasi boleh bereksperimen, itu kalau dipadu-padankan dengan warna dasar. Warna dasar itu ada 4. Putih, hitam, abu-abu, sama krem. Jadi kalau kemejanya warna dasar, of course boleh pakai dasi yang berwarna-warni, karena masih aman gitu, nggak terlalu ngejreng. Tapi kalau memang kemejanya udah biru navy, itu agak berbahaya, agak riskan kalau pakai dasi warna merah. Iya, agak kurang matching. Terus apalagi jasnya warnanya beda lagi. Jadi kombinasi warna itu idealnya jangan sampai lebih dari 3 kombinasi warna. Kalau misalnya jaketnya udah jasnya udah warna hitam, kemejanya biru navy, kemudian dasinya merah. Kemejanya yang merah, kemeja yang merah, dasinya yang biru, kemudian jaketnya hitam, itu kan 3 warna, itu udah rame banget gitu loh. So, what you can do, yang bisa dilakukan adalah kemejanya merah, dasinya yang hitam, ya. Kemudian jasnya biru, that's fine. Ya. Tapi kalau merah kemeja, biru dasi, ya it's a bit funny, agak rame sih. Gitu. Jadi ingat yang saya bilang tadi, dasinya boleh warna-warni kalau kemejanya warna dasar. Merah itu bukan warna dasar. Begitu, Pak Fajar. Semoga menjawab pertanyaan. Oke, thank you Ciolif. Nah, udah dijawab. Baiklah Ciolif,
karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin pertanyaan terakhir dari saya pribadi. Yes, Tony. Nah, menurut Ciolif, kalau sekarang lagi virtual seperti ini, nah, apakah boleh sebenarnya, kan kita ada yang mengenakan batik di atas, kemeja di atas, tapi jadi setengah ke atas terlihat oke, tapi setengah ke bawah ya? benar-benar di rumah gitu seperti apa sih? Menurut Ciolif, kalau untuk seseorang expert grooming ini masih boleh nggak sih untuk virtual seperti ini? I think I know what you're talking about. Karena saya lihat Doni itu sering banget posting-posting dia lagi siaran pun, siaran atau lagi ngajar Zoom dengan atasan batik sedangkan bawahnya celana pendek ya, sama. Bahkan saya sendiri sekarang juga seperti itu, Cioli. It's okay. Nah. Karena nggak ada yang lihat, it's okay lah, cincai lah itu. Thank you pertanyaannya ini ya. Aduh, Doni. Bukan saya ya, Pak Doni ya, bukan saya ya. Oh my God. Awas ya, Tony, dibalas nanti, Tony. OMG, Ko Doni. Kamu pun siaran di Berita Satu pakainya begini ya, OMG. It's okay, karena nggak ada yang lihat, it's okay. Itu ada pengecualian. Tapi kalau ketemu saya, pasti akan saya tegur. Oh iya, pasti. Kalau tahu si orang mau datang, wah udah sibuk saya. Sampai sepatu harus diperhatiin. Jangan sampai. Iya. Nih, ini hair clip. Tada! Buat cowok juga ada kan ya? Ada. Buat laki-laki ada, terutama yang rambutnya sudah mulai menipis. Itu ada hair topper untuk laki-laki. Hair topper. Cari aja di online. So, ini salah satu penyelamat ya. Saat nggak ada makeup artist ataupun hairdresser di Singapura. Jadi saya mengandalkan ya props seperti inilah. my hair is fine. Rambut saya sih nggak ada masalah. Cuman kan karena lurus dan tipis dan nggak ada yang nyasakin ya saya pakai ini gitu. Set gitu langsung. Ya, perlu makan lama waktu ya. Iya, Kodon. Aku kangen banget sama makeup artis di Berita Satu itu. Iya, betul. Megang datang, duduk, tinggal semua. Ada. Saya harus semuanya sendiri. Mandiri. Gak apa-apa lah, kan pakar grooming udah tahu. Ini penting punya skill grooming. Begitu, teman-teman. Ya. Bapak, Ibu, teman-teman, kita ucapin terima kasih buat Ci Olive ya. Tepuk tangan virtual dong. Thank Hari you. Ini dari Singapura. Sekarang jam berapa ya? Sekarang jam 6 ya di sana ya? Di Singapura ya. Jam 6 lewat lah ya. Ya. Jadi terima kasih Ci Olive sudah luangkan waktu walaupun jarak memisahkan kita ribuan kilometer, tapi kita bisa berjumpa dalam satu layar. Kalau masih kangen sama Ci Olive, nonton aja channel News Asia. Saya sih di rumah ada ya kan. Bisa nonton bareng-bareng. Nah, kalau pas ketemu siarannya Ci Olive ya kan, selfie aja depan TV. Nih. Oke, Tony ada yang mau disampaikan? Saya mau ucapin terima kasih buat Ci Olive sama buat Bapak Ibu semua. Terima kasih, thank you. Ini ilmu luar biasa. Kalau di program sertifikasi ini salah satu syarat ya, bisa lulus atau tidak. Jadi bukan rahasia. Penilaiannya berapa? 10% ya komponennya grooming. Ya, tapi masuk dalam ini kan penampilan kan, dan itu yang utama. Oke, thank you Ci Olive. Thank you juga buat semua. Silakan Tony. Oke. Baiklah, thank you Ci Olive, thank you Ko Doni. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, mohon izin kita foto bersama boleh kali ya, kita foto bersama secara virtual. Nah, silakan Bapak Ibu, teman-teman semuanya dinyalakan videonya, kameranya. Mas Talo masih bergabung, bisa mendengarkan saya? Boleh bantu ya untuk foto bersama ya? Siap, mantap Mas Talo. Oke. Silakan Bapak Ibu dinyalakan videonya. Kita lihat wajah-wajahnya. Nah, hati-hati ya Bapak Ibu, nanti yang masih menggunakan kaos apa segala macam nanti dikomentarin sama Ci Olive. Masih mending pakai kaos daripada nggak pakai baju. Oke. Silakan Mas Talo. Ada 2 page. Yang pertama ya. Baik. 1, 2, 3, cheese. OMG. OMG. Oke. Aku kangen banget deh sama kalian, sumpah. Kangen banget. Pulang dong. Oke. Oke, halaman kedua ya. OMG. Ada bunyinya ya. Siap.
Sudah Stay OMG ya semuanya ya. Harus transformasi, harus tampil positif dan tampil memukau dan bikin pangling. Biar OMG. Oke, terima kasih Ko Doni, terima kasih Mas Talo, dan tentunya terima kasih kepada narasumber kita, Ci Olive. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang sudah mau bergabung di pada sore hari ini. Dan di Singapura bahkan sudah malam ya Ci Olive ya. Nah, Sudah baiklah, ya. terima kasih Bapak Ibu. Everything stay positive, stay healthy, dan stay OMG. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sampai Thank jumpa you. minggu depan. Dadah.